Selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha yang terkasih. Bertemu kembali kita pada malam hari ini dalam acara Saat Teduh KWJ Maranatha. Marilah sebelum kita melanjutkan acara Saat Teduh ini, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini di mana kami dapat meluangkan waktu untuk merenungkan sebagian daripada sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu KWJ yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini kita baca melalui Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian sabda Tuhan. Ibu-ibu KWJ Maranatha yang terkasih, judul Saat Teduh pada malam hari ini adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Jika kita ditanya apa yang paling berharga dalam hidup kita, tentu jawabannya bisa bermacam-macam. Tetapi apakah jawaban kita sungguh-sungguh menggambarkan kenyataan yang sebenarnya? Belum tentu. Mengapa? Karena kita seringkali tidak bisa membedakan sesuatu wacana atau yang hanya ada di dalam pikiran atau harapan dengan realita yang terjadi sesungguhnya. Satu contoh, ketika seseorang ditanya, apakah yang paling berharga dalam hidupmu? Mungkin ia menjawab, kesehatan. Ia menjawab seperti itu karena ia berpikir secara umum, kesehatan itu sangat penting. Walaupun kenyataannya dia tidak pernah berolahraga, dia pun makan asal makan, tidak selektif, dan sebagainya. Jadi, kesehatan itu merupakan sesuatu yang hanya wacana, bukan hal yang betul-betul dianggap berharga dalam kehidupan sebenarnya. Oleh karena itu, untuk mengerti realita yang sebenarnya, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah sebagai berikut. 1. Sesuatu apakah yang kita bersedia membayar mahal untuk mendapatkannya? Atau yang kita bersedia meluangkan waktu untuknya? Jadi satu contoh, kalau seseorang menganggap bahwa HP itu sangat berharga, maka dia rela uang yang banyak yang dia kumpulkan untuk membeli HP, walaupun yang lain dikorbankan. Kalau dia menganggap bahwa sinetron itu sangat berharga, dia pun bersedia untuk absen dari berbagai acara demi untuk meluangkan waktu melihat sinetron. Yang kedua, pertanyaannya, apa yang kita pilih dari sekian pilihan jika kita diberi kebebasan memilih?
ketika kita mendapat sejumlah uang, katakan 10 juta, kita bebas menggunakan uang ini untuk apa, untuk beli apa, terserah kita. Tidak ada orang yang menekan. Apakah uang itu untuk piknik, untuk beli makan, atau untuk beli buku, atau untuk beli cincin, terserah kita. Dari situlah kita akan bisa tahu sebetulnya apa yang paling berharga di mata kita. Dalam bacaan yang kita baca tadi, baik perumpamaan yang pertama maupun perumpamaan yang kedua, kita melihat seseorang yang bersedia membayar mahal, bersedia menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan apa yang diidam-idamkannya. Yang pertama, perumpamaan pertama, karena dia melihat adanya harta karun di tengah ladang, dia pun bersedia membeli ladang, sekalipun dia harus menjual segala miliknya. Yang kedua, seseorang yang mencari mutiara, dia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya bahwa mutiara itu atau harta karun itu bagi dia paling berharga atau sangat berharga. Dia pun rela mengorbankan yang lain. Saudara-saudara, ibu-ibu KWJ yang terkasih, hidup sukses bukanlah hidup yang memiliki segala-galanya, tetapi hidup sukses adalah hidup yang mendapatkan yang paling berharga dan bermakna. Katakan seseorang sungguh-sungguh mendambakan ingin menjadi seorang bidan, dan dia akhirnya menjadi seorang bidan. Sekalipun dia ditawari menjadi sekretaris, ditawari profesi yang lain, tapi bagi dia, karena yang dianggap paling berharga dan bermakna adalah bidan, dia memilih itu. Itu sudah cukup sebagai sebuah kesuksesan. Rasul Paulus pernah mengalami kejayaan pada masa lampau sebagai anggota Farisi yang terhormat. Tetapi jika dibandingkan dengan kehidupan baru sesudah dia menerima Kristus, masa lalu, kejayaan masa lalu itu hanyalah sampah. Mengapa? Karena yang sekarang lebih berarti, lebih bermakna walaupun penuh dengan penderitaan. Sebagai suatu refleksi, ketika kita ditanya, apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Mungkin ada di antara kita yang menjawab, yang paling berharga Tuhan. Mengapa? Oh ya, karena Tuhan itu paling berkuasa, pencipta segala-galanya, dia paling penting. Namun realitanya, kita mungkin meluangkan waktu untuk Tuhan saja sulit. Kadang-kadang untuk memberi persembahan saja takut rugi. Mungkin kita tidak sering memanfaatkan kesempatan menjalin keakraban dengan Tuhan melalui doa, bacaan Alkitab dan sebagainya. Jadi realitasnya, ya bagi dia mungkin Tuhan itu memang bukan yang berharga, walaupun secara wacana dia mengatakan berharga. Ya, justru kalau dia sedang bermain catur untuk hobinya, dia bisa meluangkan waktu berjam-jam. Tetapi untuk menghadiri PA,
yang sekitar 2 jam saja, mungkin dia merasa sudah membuang waktu terlalu banyak. Dari sini, marilah kita bisa melihat diri kita masing-masing. Mungkin di dalam hidup kita, sesuatu yang kita anggap berharga itu sesuatu yang mungkin bisa juga kurang baik. Tetapi apabila Roh Kudus memperbarui hidup kita, maka apa yang bernilai itu bisa berubah. Satu contoh, kalau dahulu meluangkan waktu untuk persekutuan itu dianggap pemborosan waktu, membuang waktu sia-sia. Setelah mengalami pembaruan hati, pertobatan, justru ketika kita melewatkan waktu-waktu untuk Tuhan, kita merasa itu suatu kerugian. Ini perubahan yang penting. Marilah kita bertanya kembali di dalam diri kita masing-masing. Apa yang membuat kita berani membayar mahal? Apa yang membuat kita berani meluangkan waktu? Ya. Kalau kita suruh memilih dengan bebas, apakah kita juga memilih pilihan-pilihan yang mulia itu? Atau sebaliknya? Dari situlah kita tahu apa yang paling berharga dalam hidup kita, dalam realitas. Bukan sekedar wacana yang ideal di dalam angan-angan kita. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita menutup di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan untuk merenungkan bagi kami masing-masing sesuatu yang berharga dalam hidup kami. Mungkin kami masih mendewa-dewakan sesuatu yang lain lebih dari Tuhan, atau bahkan kami berpikir bahwa kegiatan-kegiatan tertentu itu dianggap tidak produktif, hanya membuang waktu, seperti berdoa, baca Alkitab, persekutuan dan sebagainya. Biarlah kami semakin menyadari apa yang berarti dalam hidup kami. Berkatilah ibu-ibu di dalam aktivitasnya, biarlah berdasarkan dengan memulai dari Tuhan, ibu-ibu akan mendapatkan kehidupan yang lebih berarti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.